duit di sini nih yang di carry pinggir ngambil di sini baru ngeh ada barang itu tuh yang waktu saya ngomong tuh yang batu 2. Buktinya ada warna putih dan ini sebenarnya merah ya Kang ya. Iya, kalau ditembusin pakai flash sinar, dan di tengahnya ini ada semacam apa ya, kayak perak gitu nih teman-teman semua, nih bukti ini. Dan ini ketika dapat juga udah begini keadaannya. Semut. Langsung aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping saya sudah ada Kang Atria. Waduh, alhamdulillah Kang, ketemu lagi Kang. Iya, waktu di Arjuna ya? Ya, bener. Jadi teman-teman semua, sebelum Kang Atria cerita, jadi saya kenal Kang Atria itu ketika naik Gunung Arjuna setelah Idul Fitri. Iya, itu. Bener gak sih? Iya. Saya baru nyampe di base camp, Kang Atria mau balik tuh ke Bandung. Turun ya. Iya. Mau balik lah ke Bandung lah, iya. gitu. Tapi posisinya udah turun ya. Dan yang gue bikin salut, ternyata nih naik motor dari Bandung, gokil gitu. Gabut. Itu berapa hari sih Kang ya? Total PP itu 9 hari. 9 hari? 9 hari. 9 hari tuh Gunung Arjuna, kemana-mana juga. Iya. Wah, gokil juga. Ternyata kita sempat ngobrol, emang sering motor-motoran gitu ya, gokil. Jadi alhamdulillah tuh sampai sekarang kita masih komunikasi Kang ya. Nah itu teman-teman semua, kalau pendaki-pendaki tuh ketemu di mana, tukeran IG, komunikasi ketika ada satu momen yang berbarengan, misalnya naik gunung mana, ditemenin gitu ya. Barengan. Dan tadi, nah karena barengan nih kan, ngomongin barengan nih Kang, sebelum masuk cerita, pernah bareng naik gunung juga sama si Oji. Iya. Gitu kan. Pas naik gunung mana ya? Kemarin tuh Gunung Gelis sama Gunung Karenceng. Karenceng masih di Bandung. Oh, masih Bandung. Itu tektok ya? Tektok tuh. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan pengen nonton tuh, ada tuh video saya ketemu Kang Atria di Arjuna tuh. Iya. Ya ada tuh. Saya kasih dulu deh videonya. Nah, itu tuh gitu kan. Alhamdulillah, jadi sekitar 6 bulan lebih ya Kang ya? Ada 6 bulan. Dari Mei. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan. 9 bulan. Nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa mau lahiran ya Kang ya? Iya, 9 bulan. Padahal nanggung ya sebulan lagi ya. Oke Kang, pada video kali ini nih Kang Satria itu jadinya. Kang Satria akan berbagi cerita saat naik gunung mana nih? Gunung Salak. Wah, Gunung Salak? Gunung Salak. Berarti Arjuna nggak ngalamin dong? Arjuna, ntar aja. Gunung Salak ya Kang? Salak. Gunung Salak. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2021, tahun kemarin. Bulan Juni. Bulan Juni? Nah, dari Bandung juga tuh? Itu dari Bandung. Awalnya gabut. Ada libur 3 hari. Gabut? Mau kemana kan? Iya. Langsung ngontek orang Ciawi. Oh. Mau ke Salak, anterin. Awalnya gitu. Iya. Cuman ada teman orang Bandung nyusul, mau ikut juga. Waduh. Akhirnya berangkat lah ke sana, ke Ciawi. Gabut itu ya? Gabut bisa menghasilkan kegiatan. Wih, gokil gitu kan. Oke Kang, tadi tahun 2021 Kang ya? Naik Gunung Salak itu lewat jalur mana tuh Kang? Cimlati. Itu kalau boleh tahu lagi nih Kang, inti ceritanya ini alami kejadian apa itu Kang? Pas dari pos 4 tuh, pos 4 sampai pos 5 ketemu perempuan pakai gaun, terus ada yang tinggi, matanya udah gede merah. Habis dari itu diputerin. Saya fokus tuh nancepin kayu, baru
ngeh kalau emang 3 jam itu emang diputer-puter, Dari padahal situ? dari situ ke puncak 15 menit doang. Oh, jadi diputerin itu pas perjalanan ke puncak tuh. Cuma 15 menit. Tapi 3 jam kan 3 di situ jam, ya. iya. Dan itu ada tandanya maksudnya yang kayu tancap itu ya. Awalnya kok lihat plastik, kok ada lihat ini terus gitu kan. Berapa kali lah lewat ada kayu, penasaran, tancepin. Mungkin itu sama. Kedua kali mungkin sama. Ketiga kali udah pik ini, duduk semua. Berdoa masing-masing. Berarti itu berapa orang total? 3? Kalau dari rombongan saya 4 orang. Cuman gabung sama rombongan Sukabumi. Oh, Sukabumi. Total berapa tuh, Kang? Total ada kali 13 orang. Oh, 13 orang. Oh, jadi ramean tuh. Yang tadi di sini cuma bertiga, Iya. ketika sono 4 orang. 4 orang. Ketika sampai sana punya teman baru lagi. Iya. Gitu kan? Silaturahmi makin banyak, umur makin panjang, rezeki makin berkah gitu kan. Iya. Amin. Amin. Oke, Kang, mungkin tahan dulu kali ini Kang ceritanya Kang ya. Teman-teman semua udah penasaran gitu dong ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Nggak nyeruput lah. Ada semutnya. Sikat. Dari awal tuh emang gabut ya, ada libur 3 hari itu dadakan. Wah, mau kemana sih awalnya? Udah ke Salak. Emang dari dulu emang pengen ke Salak. Oh, dari dulu Emang pengen ke Salak. Terus saya ngabarin orang Ciawi, Bogor, namanya si Codang. Ada di rumah nggak? Ada. Mau kemana? Ke Bogor. Kapan? Sekarang. Oh gila. Gila, mau kemana? Ke Salak. Sekarang naik? Kagak, besok. Teman saya tuh yang orang Cibiru di Bandung ngontek, mau kemana, mau ikut gak? Sama saya tuh tanyain, dia bilang kemana? Salak. Langsung nggak banyak lama dia udah ada di terminal. Buset. Emang jarak paling sejam lah ya. Kalau saya dari saya kalau saya kan posisi pulang kerja tuh. Habis itu janjian udah ketemu, akhirnya naik lah. Dari situ paling berapa jam, 4 jam kalau saya nyampe terminal Baranang Siang, ngontek lagi si Codang. Dia jemput jam 1 tuh, ngaret tuh 1 jaman lah. Ngaret ngejemputnya tuh. Habis dari itu dijemput sama temannya tuh namanya si Bondan tuh. Pulang berangkat ke rumahnya, mau kemana dulu? Udahlah langsung, soalnya capek kan. Dari situ nyampe rumahnya nggak lama lah, ada paling setengah jam dari Baranang Siang tuh terminal. Dang, kok ini lewat sini ya? Perasaan beda. Kenapa sih? Banyak ini nih, Bang, pohon bambu bukan pohon pisang tuh. Jadi di depan rumahnya tuh pohon pisang semua. Kebun pisang. Ada lapangan kebun pisang, terus ada rumah kosong. Baru tahunya kemarin sih itu rumah kosong. Pas ke rumah si Codang, udahlah di atas aja tidurnya, nggak usah di bawah. Jadi posisinya tuh dia nanti rumah di bawah, yang keluarganya yang di atas itu belum jadi, Bang. Kebayang. Belum jadi itu maksudnya belum full lah. Masih pembangunan. Nah, tidurnya di situ. Pas ngobrol-ngobrol ya sampai jam berapa ya? Nggak tahu. Teman saya sih si Pajar juga lihat soalnya. Jadi posisi jendela tuh ada 3. Ruangan, kamar, sama yang dekat arah kiri tuh, yang mau ke kebun itu tuh. Ada kepala. Kirain tuh sapu apa sih, pel gitu ya, yang warna hitam. Kepala nongol gini dari kayak gini nih. Nongol gini, tapi nggak ada nggak, mukanya nggak setengah gini ya. Segini. Kayak ngintip. Langsung masuk ke kamar. Dang, nggak bilang, udah diam. Emang nggak tahu kronologinya gimana ya awalnya ya. Dari situ udah diem. Jam 3 baru tidur. Jam 3 tadinya rencananya naik jam
7 Oh, jam 7 pagi. berangkat. Oke. Sampai base camp katanya 2 jaman. Dari situ malah ngaret bangun jam 10. Udah capek mungkin capek ya. Iya. Bukan ngaret tuh, cuma capek. Padahal saya bangun tuh jam 6 dah mau jadi gak ntar Fajar masih tidur lagi parah. Tidur lagi. Dari situ udahlah, rencana naik siang lah, udah nyampe base camp paling belanja logistik sama si Bondan tuh belanja logistik. Ternyata si Bondan nggak jadi ikut karena pengen gede dia nganter cewek kalau nggak salah. Pertemanan susah kalau sama cewek ya. Siapa ya namanya si Dayat tuh diganti sama si Dayat. Si Codang tuh nelpon lagi, Dayat mau ikut nggak kemana, ke Salak. Kan dia pernah tuh ke Salak, jadi ada yang nganter lah. Si Dayat tuh udah beres-beres carrier, tadinya bawa 4 carrier, udah nggak usah bawa 3 aja biar giliran kan, takutnya ada yang capek atau gimana. Dari situ udah langsung ada angkot di sewa lah sama si Codang charter sewa sampai ke sana tuh, sampai ke yang ada arah ke Cimelati sampai masjid tuh. Sampai masjid. Pas itu diantar naik lagi dah, sambung sama ojek. Naik ojek berempat sampai di pos ya Bang, ada pos kan? Sampai di arah ini sampai itu. Dari sini jalan aja. Kirain dekat. Itu jauh. Lumayan. Pertama kali udah kayak gini. Sampai sana jam 12:30 sampai base camp, urus Maxi biasa. Urus Maxi berempat, ngobrol sama ranger. Dari mana? Dari Bandung. Berapa orang? 4 orang. Yang ini dari Bogor. Gabung. Diinin udah naik dari situ. Awal sampai dari pos registrasi sampai pos 1 aman-aman ya, nyelandai gitu kan, masih ketawa-ketawa kan, ngobrol melenceng gimana kan. Betul. Dari situ ketemu sama dua rombongan kalau salah lagi ngopi-ngopi di pos 1. Dari pos 1 ya lanjut lah, nggak lama, paling 15 menit istirahat, lanjut di pos 2. Udah di pos 2 agak lamaan dah. Bilang dari pos 2 kok adem gitu. Udah di sini gitu. Udah camp di sinilah, nanggung gitu. Enaknya di sana kan di puncak. Paling nyampe jam 6 katanya. Ya udah dah, langsung nyampe pos 2 tuh. Istirahat, ngobrol sama si orang Cianjur kalau nggak salah, rombongan Cianjur. Bang duluan. Ya udah Bang, ntar ketemu aja di atas. Ya udah. Ngobrol dari pos 2 lanjut lagi pos 3. Ketemu lagi nih. Lihat air kurang, soalnya kan diminum tadi, ada yang nggak bawa dikasih tuh, ambil ke bawah, katanya ada rombongan Sukabumi itu tuh, ada di bawah, ngikut nih Fajar bawa satu ini di botol kalau nggak salah. Pos 1 dulu naik nggak lama, lanjut lagi Bang sampai pos 4 nih, ngotreknya lumayan ya, sampai pos 4 tuh. Dari pos 4 jam udah malam, 5:30. Oh, mau malam 5:30. Istirahat dulu Bang, nanggung adan kan. Udah istirahat lagi, saya masak mie lah, bikin kopi. Kalau nggak salah 5:30 itu langsung hujan. Ada yang pakai pasang flysheet kan, Bang di sini aja nenda sekalian bareng. Wah nanggung Bang, kata saya, ntar aja di atas. Habis dari sana aja ntar ketemu aja. Ya udah ntar saya juga lanjut ke sana. Di sini cuma ini doang, neduh ya. Iya. Hujannya gede. Habis dari pos 5 udah lanjut, udah adan kan. Udah Dayat tuh bilang, Bang ntar mending di pos 5 rest dulu dah. Emang kenapa? Gak enak sana. Dia udah gak enak dari awal, udah diem terus dari pos 4 ke pos 5 nya dia emang diam terus. Nah dari pos 4 tuh si Codang ngajakin turun. Kenapa ngajak turun? Udah nanggung jauh-jauh kan, setengah jalan nanggung. Udah dah jam 6:30 nih kalau nggak salah, pertengahan ada belokan nih Bang. Awal mulanya di sini ada belokan. Fajar bilang, "Minggal itu naon? Mata gitu kan, mata yang gede itu." Bilang gitu ya, langsung aja lanjut
si Codang nih, ada terus rombongan si Sukabumi ini yang berapa orang? Total yang teman dari 4 tuh 13, berarti berapa orang? Banyak kan lah. Ya. Total sama rombongan itu ada yang ini bang nggak kuat. Oh. Padahal enteng itu karirnya, udah dibawain 2 orang tuh. Oh, tandem. Udah dibawain sini biar yang penting nyampe bareng lah. Udah bang sini aja bang, nggak usah bang, dia tetap nggak mungkin nggak enak ya. Baru kenal, udah dibawain, udah enteng. Kirain berat ya. Biasanya kan kalau capek itu berat ya. Iya. Udah enteng bang. Udah di double, Codang bawa, tadinya nggak bawa carrier, dia bawa 1. Jalan, udah dah saya duluan aja dia. Ya udah, kata orang Sukabumi, Jar, yang si Dayat barengan, bareng. Nah tadi duduk di ada nih pohon 2, saya duduk di situ, Codang di belakang. Dang, rest dulu dang, minum dulu lah. Haus ya kan, minum dulu, saya ambil dari carrier nanti aqua tuh. Codang ngajak turun lagi. Ayo turun. Saya nggak lihat awalnya bang. Ayo turun. Ngenyang bang. Tangan tuh tarik. Nah undang si kargi turun dia capek kan, naik deh gitu. Sunda tuh bahasa Sunda. Si Codang pakai apa sih isyarat kayak gitu bang. Coba bilang kanan gitu. Bang noleh ada di pinggir. Apa tuh? Cewek diem gini. Posisinya kan duduk gini. Ya. Ini apa sih? Kayak kayu. Pohon. Duduk. Di sini belakang sini. Cewek. Yang pakai gaun itu. Di situ, dari situ tuh balik turun lagi. 2 belokan. Ketemu lagi sama anak-anak. Ketemu anak-anak lagi. Kenapa sih cuma turun kan orang Sunda ya? Enggak. Udah lanjut. Diharap duluan gitu ya. Duluan. Pas udah lihat itu, Codang bilang jangan bilang ke siapa, udah diem aja. Takutnya yang lain gitu kan. Iya. Pas si Codang naik lagi tuh sampai jam berapa ya? Jam 7, jam setengah 8, sampai pos 5 lah. Codang bilang dari awal udah nggak enak. Udah ntar aja nanggung dari pos 5 kan gitu dari ya. Soalnya kan dari lihat di pendaki lain kan dari pos 5 tuh paling berapa jam ya? Setengah jam atau 40 menitan. Udah rest dulu biar aman lah. Ngopi-ngopi lagi kan di situ, ngopi-ngopi minum sambil nungguin si rombongan itu tuh yang Sukabumi itu. Akhirnya ada dari 2 carrier itu dibawain lagi sama dia. Udah mungkin pulih ya. Bang, ntar di puncak ambilnya yang di bawah aja ya bang. Ya udah nggak apa-apa, ntar bareng kan. Si Dayat ngomong dari tadi udah nggak enak. Apaan sih bilang nggak enak? Udah dari awal-awal emang berangkat kan fix kan sampai puncak. Saya kan dari Bandung dah. Nah, si Dayat bilang gini ke si Pajar, udah ntar saya udah belum apa sih ada makum ya, kalau salah nggak ada makum di puncak, kalau ada makum ntar di situ doa dulu kayak ini, soalnya ini nggak tahu ada yang bawa apaan. Saya nggak ngeh awalnya bang, dari pos 5 sampai kalau nggak salah ada setengah jam tuh yang sebelum diputerin tuh ada plastik baju, kalau nggak salah di kanan tuh ada baju putih. Jalan tuh ketemu awal, yang kedua nggak ketemu, adanya plastik doang. Perasaan dang udah lewat, Codang diem terus nggak ngomong-ngomong dari panjang trek pos 5 sampai pos mau terakhir ke puncak. 3 kali puteran, 4, 5 udah nggak enak. Bawa ada kayu di pinggir yang apa sih, kas pohon, tancapin di bawah, lanjut lagi bang. Itu kalau dihitung jam gitu bang, saya lihat ada 3 jam muter-muter itu. Akhir pas duduk udah anak-anak orang buang suku, kok lama bang? Saya perasaan dari kemarin naik sini nggak selama ini bang. Nggak tahu, saya baru pertama kan. Tanyain orang ini nih si Dayat, soalnya dia udah tahu yang tahu.
Ya saya baru pertama kesini. Dari pos itu udah debat, udah dah, mending duduk dulu berdoa. Si Codang bilangnya cicing duduk berdoa lah. Sebisa mungkin ya. Udah dari situ nggak lama ya itu tuh kelihatan bang tanjakannya pada deket. Dari tadi kok muter-muter dari situ 3 jam nyampe puncak jam 10 lebih. Buset. Hampir setengah 11 dari puncak. Pada lihat jam normal nggak ya, Sama semua sama gitu semua ya? diginiin semua sama. Berarti selama itu 3 jam? 3 jam Di lokasi itu tuh di aja? lokasi itu, dari pos 5 itu. Iya. 3 jam si Codang udah masak, bangun tenda udah. Tadi lihat si Dayat ngedoan dulu di Makam itu makam ya? itu. Nggak tahu makam patalesan, nggak kurang tahu sih. Makom ya? Makam itu bikin tenda, masak akhirnya masak istirahat, nggak usah ngomong-ngomong yang di bawah dah, udah ntar aja di bawah. Pagi alhamdulillahnya cerah bang. Dari puncak tuh turun siang deh kalau nggak salah, siang jam 10-an. Nyampe ke bawah mah aman sih bang, sampai bawah. Nah dari sini nih baru ngehnya bang, kan dari Cimalati ada toilet, pinggir toilet tuh kayak warung gitu yang jualan kan. Dang udah itu tuh mumpung seger kayaknya enak tuh air teh. Saya ngambil ini bang, ngambil apa sih, duit di sini nih yang di carrier pinggir, ngambil di sini baru ngeh ada barang itu tuh yang waktu saya ngomong tuh, yang batu 2 mungkin gara-gara itu kali ya. Cuman saya nggak bilangnya di rumah Codang. Situ udah nggak banyak apa sih, kebanyak lama langsung pulang maghriban kalau nyalah. Udah bersih dari situ maghriban dari rumah Codang nih ngobrol. Dang, orang bawa iya, tapi barangnya dibawa. Bawa ini. Iya, senajak si Codang tuh kan. Yang kemarin itu pasti ini gara kan ke Gunung nggak boleh bawa barang-barang yang semacam gitu ya. Dan nggak tahu saya nggak ngahaja bawa itu kan. Pas ngambil di sini tiba-tiba ada. Udah jangan usah pulang, udah diem sini. Saya sampai nambah sehari tadinya mau lanjut langsung ke Bandung, cuman ditahan Codang nggak boleh dulu pulang lah, udah itu simpan di sini, udah hampir seminggu di sana si barang simpan. Dari situ udah pulang langsung, besoknya langsung pulang, paling gitu bang. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Atriani ketika saat itu mendaki Gunung Salak ya Kang ya. Salak. Tahun 2021 melalui jalur Cimlati bersama 4 orang dari Bandung. Tapi 2 orang dari Bandung. Iya 2 orang dari Bandung. 2 Cibogor. 2 Ciawi Bogor. Dan bergabung menjadi banyak pokoknya. Iya, Gabungi juga gitu rombongan. Ya. Rombongan pokoknya besan gitu kan. Besan. Oke Kang. Ternyata apa mungkin di balik itu semua dari pendakian Kang Atria, sebabnya adalah dari 2 batu itu? Kalau kita berasumsi aja ya. Kalau menurut saya sih gak mungkin ya bang. Soalnya kan saya pikirnya kayak kurang percaya sih sebenarnya kayak hal begituan ya. Kalau menurut orang yang mungkin Codang pemikiran itu ya mungkin dari situ. Mungkin itu gitu. Soalnya, ya. Yang batu apa yang kita bilang? Mau lihat. Boleh kan? Bawa kan? Ada. Boleh dong kan? Bang, tasnya bang. Tasnya. Maaf ya. 2. Oh. Jadi itu dulunya yang kaitannya sama yang di PT itu bang, maksudnya. Kan yang iya. Kaitannya sama yang di PT itu. Oke, kita coba lihat nih teman-teman semua. Ini maksudnya ada buktinya gitu ya? Iya. 2 batu. Wow. Itu, maaf bang. Iya. Gimana masukinnya nih? Oh gini aja ya? Iya. Dulu itu saya dikasihnya sama saudara, cuma saya buat apaan kan? Iya. Buat di PT kan, di PT tahu sendiri gitu kan. Oh
Oh iya. Awalnya itu. Cuman saya nggak sering, udah lama sih Bang ditaruh tuh. Ini hitam sama putih. Berarti sekali dapat langsung 2 ini atau memang dia satu-satu? Langsung 2? Kayak ada sepasang gitu kali ya gini ya? Nggak tahu, kurang tahu. Karena kalau misalnya dapat 2 kan kayak kita sebagai orang awam ya, kayak wah ini sepasang kali. Saya juga kan nggak bisa begini-beginian gitu kan ya. Iya, nah, kita kan asumsi kalau gaib kan kalau 2 pasti sepasang cewek sama cowok kan begitu kan. Oh ini kecil gitu ya? Kecil. Dan itu tiba-tiba ada tuh. Ada di ini, yang carrier iya, kan? Yang sebelah itu ya. Nyimpan di situ kan? Di situ. Oke nih teman-teman saya ya majuin deh biar jelas. Kelihatan nggak? Nanti kita foto deh. Foto ya. Pokoknya ini ada batu 2, yang satu warnanya putih ya Kang ya? Iya. Putih dengan belakangnya kayak sedikit agak lubang. Iya. Gitu kan. Dari sana juga udah berlubang. Udah gitu. Yang satu hitam terus Merah kayak itu. oh merah. Merah. Kalau di surat merah. Oh, merah. Ada apa ya? Ada kayak di tengahnya tuh kayak perak-perak gitu. Iya. Nih yang garis ini nih ya. Oh, ternyata merah loh ini. Kirain saya tuh hitam, soalnya kan nggak kena sinar ya. Tuh. Wow. Kalau pakai flash kelihatan. Kalau pakai flash. Oke, mungkin nanti kita ini deh ya. Tuh. Oke, ini ternyata dari yang PT itu. Yang dapatnya ya. Dari kalau teman saya dapatnya kujang. Kujang. Yang itu yang waktu saya cerita yang keluar darah. Itu kujang, bawa kujang. Oke. Wow. Ya mungkin teman-teman yang bisa punya kelebihan-kelebihan apa ya? Kurang tahu saya. Iya, saya juga kurang tahu nih, soalnya nggak tahu apa-apaan ya. Ini silakan aja ya. Jadi ini buktinya ada warna putih dan ini sebenarnya merah ya Kang ya. Iya. Kalau ditembusin pakai flash sinar. Dan di tengahnya ini ada semacam apa ya? Kayak perak gitu nih teman-teman semua ini bukti ini. Dan ini ketika dapat juga udah begini keadaannya, 2 pasang tanpa nggak tahu apa ini fungsinya gitu Kang ya. Maksudnya dalam artian tidak menekuni lah. Ya udah yang dapat ya udah lah, nggak diurus-urus gitu ya. Kan ada juga beberapa yang ngasih makan terus apa namanya dikasih tiap malam Jumat diapain? Dielus biar apa? Biar nurut kayak kucing nggak apa-apa ya diginiin ya. Oke, ya saya juga ngoleksi beberapa, kita bilang ini klinik lah ya. Iya, klinik. Klinik cuma sekedar hobi aja. Iya kan? Iya. Hobi tapi tidak menekuni tidak mengimani. Iya, tidak mengimani dan apapun itulah, tidak kayak kasih makan, kasih ini, kasih itu. Wah, diminyakin, diparfumin. Diparfumin. Sendirinya enggak. Bener. Oh, oke. Dan ini nganya adalah ketika saat turun di warung itu. Baru ngeh nih. Karena tadi ngambil uang ya, duit, pas mau jajan tuh ya. Jajan. Iya kan? Baru ngeh, kok nih apa nih ya? Gini pas gini. Wah. Nggak mau ngomong, udah diem dulu. Ntar pas ngomong di rumah, baru ngomong. Nah, Kang Atria bawa benda ini, kita bilang benda aja ya, jangan benda, benda ya. Benda aja. Ke Gunung Salak doang atau di gunung lain? Ke Gunung Salak. Dan itu juga ngebawanya nggak sengaja ya, nggak tahu nih tiba-tiba ada ya? Nggak tahu. Oke, dan ini ketika Gunung Arjuna nggak bawa? Ke Arjuna nggak. Atau mungkin tiba-tiba nongol gitu? Enggak. Oh, mungkin wah kejauhan kali Kang, ya kan? Dia ini jalan susah gitu, kejauhan. Ya Arjuna kan Jawa Timur gitu kan. Tapi Bandung kan dekat, ya Salak mau ikut gitu. Oke, ini ya, nanti mungkin di foto nih. Nih saya taruh lagi sini. Tapi ini udah bikinan ya ini ya. Itu emang ada bekas apa ya? Apa tuh? Ibu tuh bekas buat simpen aja nih, taruh situ. Udah taruh. Baru sekarang dibuka lagi. Baru sekarang buka lagi? Soalnya kan Bang cerita udah bawa aja. Mungkin dari sini cerita awalnya mungkin. Mungkin ya. Kita kan mungkin bukan berarti kan itu fakta gitu kan mungkin gitu. Argumentasi pendapat lah ya. Ya beginilah kultur Indonesia Kang ya. Memang ada yang nggak nyari nih tiba-tiba dapet kan gitu ya. Ada yang memang sengaja nyari tapi ternyata nggak dapet kan gitu ya. Biasanya. Terus juga ada yang namanya nyari terus mencoba dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu gitu kan. Dilus-elus ya. Dilus-elus. Nah, Kang, selama Kang Atria punya ini,
Perasaan Kang Atri gimana? Biasa sih bang. Biasa aja. Mungkin nggak terlalu nggak imanin dia. Iya Nggak kan. terlalu percaya. Nggak terlalu percaya begini-ginian ya, sama saya juga sih sebenarnya. Tapi kalau di PT ada sih teman yang mungkin ada kelebihan ya. Pernah lihat di belakang saya ada cewek. Oh mungkin kita argumentasi lagi nih, mungkin ini kali ya. Mungkin gitu ya. Kalau di PT dulu emang di bawah bang. Di bawah. Kalau dulu jadi gini. Kalau dulu tuh kan posisinya 50 orang dibagi 3 shift tuh. Di PT itu masih sepi dulu. Banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu yang tadi ceritain. Makanya mungkin dibawa terus sama saya. Oh mungkin ya. Dari kalau nggak salah dari tahun 2000 terakhir tuh 2014. Nggak dibawa, nggak dibuka, nggak dibawa. Berarti terakhir dibuka ini kapan? Pas Bang Yonan telepon. Telepon yang video call. Bukan, yang pas nge-chat itu. Oh. Perlu nggak Bang ini dibawa? Ya udah bawa aja. Asal jangan batu kali katanya kan. Oh iya. Itu dikeluarin gini? Enggak. Cuma diginin aja? Di bawahnya, baru diliatinnya. Iya. Enggak, baru sekarang. Baru sekarang dibuka yang tadi saya megang tuh? Baru sekarang. Wah, ntar saya lagi ngomong. Aing mau. Gitu kan. Disbat ya. Iya. Pokoknya teman-teman nggak tahu lah ya, yang punya kelebihan apa yang bisa dibilang sekarang nerawang indigo atau apapun itulah ya. Coba apa ini, isinya apa gitu kan, atau mungkin apakah efek yang berpengaruh atau apapun itu, apa mungkin ini hanya sekedar batu, kan kita nggak ada yang tahu Kang ya. Iya. Karena ya hidupnya kita ya nggak ngurusin masalah gini-gini ya gitu kan. Oke, ini saya tertarik dengan ngebahas ini, tapi ya udahlah, ini kan barang ya mati, nggak ada ininya Kang ya. Ini kan cuma benda ya, benda gitu. Kalau mendingan melihara kucing gitu ya, enak ya. Ya lucu-lucu kan. Lucu-lucu gitu kan. Kalau babi nggak lucu juga sih, kecil sih lucu ya. Kalau babi bagus. Oke, kita mungkin nggak usah bahas ini dulu Kang ya. Tapi ketika saat bisa dibilang diputerin lah ya, diputerin di satu tempat yang dimana memang saat itu nggak ngeh nih. Nggak ngeh. Kalau kok lewat situ lagi. Yang kedua lewat situ tapi cuma ada plastik. Plastik doang. Yang ketiga tancepin. Yang keempat itu. Yang ketiga masih ada plastik. Masih ada plastik. Nah dari situ tancepin. Berarti bisa dibilang itu bisa 4 kalian ya. 5 kali mungkin sama yang nancep itu kan. Kan pertama ngelewatin 2, 3, plastik 4. Ada siapa sih si kayak kain gitu. Kain itu ternyata di situ selama 3 jam. 3 jam. Itu nggak semua nggak sih? Itu nggak semua. Nggak semua. Pas di bawah baru cerita-cerita. Wah, kok lama ya kemarin? Udah ntar aja di bawah kan gitu. Pas ketemu ada rombongan Sukabumi yang barengan saya kan, terus ada rombongan Sukabumi yang ada ceweknya satu suka kontekan. Dia juga sama ngalamin juga. Muter juga sama. Muter juga. Iya di situ juga. Kalau dalam kan ada juga tuh beberapa mitos ya, yang kalau mungkin kena akar mimang atau apa yang ketika kena satu perempuan terus kayak kita tuh kayak bingung. Gitu, yang nggak tahu sih. Yang nggak tahu lah ya kan, ada juga beredar mitos rumor yang begitu tuh. Itu juga tidak memvalidkan hal itu beneran ada gitu ya. Soalnya ya jangan sampai juga, karena itu juga misalkan biologinya mungkin kita kecapean nggak fokus gitu kan dan lain sebagainya, itu cara biologi gitu. Tapi kan kalau secara GP mungkin kita naik lagi kok itu lagi kan nggak masuk logika kan gitu kan ya. Oke Kang, ternyata pertama kali itu nggak Kang ketika naik gunung terus ngalamin kejadian itu? Maksudnya itu bukti real ya? Iya, itu nyata, nyasar, nggak cuma lihat gitu. Di gunung itu baru pertama kali. Biasanya kalau pertama kali ngerasain hal-hal seperti itu biasanya nggak bisa dilupain itu kan? Iya, makanya saya. Iya kan? Wah, kalau gunung salak yang saya alami. Salak. Kalau yang lain alhamdulillah aman. Aman ya. Nah, apa mungkin ketika ketika ngerasain salak ketika ini ada, kita mungkin aja kemungkinan. Mungkin nggak mungkin sih. Ya, mungkin nggak mungkin ya, kurang tahu lah ya gitu. Yang penting tadi Kang Adri tidak mengimani dua benda ini yang seperti batu lah ya, atau apapun itu, pokoknya bentuknya bulat nggak terlalu besar. Terus juga tidak ada amalan-amalan khusus gitu kan, dalam artian ya udah
cuma benda ya benda, tidak dilakoni dan sebagainya. Tadi Kang Atria seperti hidupnya normal aja gitu ya, iya. tapi mungkin di sisi lain mungkin teman-teman semua yang ini gue coba komentar gitu kan, di samping Kang Atria ada siapa gitu kan ya gitu kan. Ada Bang Umang. Oh iya, kirinya? Nah. Tembok. Mungkin cewek atau mungkin banci kan kita nggak tahu ya kan, setan lekong gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya yang pasti teman-teman semua misalkan nemu di manapun, bukan nemu ya, kayak tiba-tiba diberi atau apapun itu ya, khususnya kalau misalnya naik gunung ataupun itu ya udahlah gitu kan. Tapi yang tadi sinopsis dari batu ini adalah ketika Kang Atria saat bekerja itu Ya, di di PT dibawa terus dan habis itu sudah tidak dibawa lagi. Dan tiba-tiba entah itu nggak sengaja atau memang si dianya ini ya tiba-tiba ikut, kita yang tahu kan. Nggak tahu. Walau alam. Walau alam. Gitu kan, yang pasti teman-teman semua ya udah kita tekuni saja sama firman masing-masing gitu kan, sembah kepada Allah atau juga misalnya kepercayaan yang berbeda Tuhan kalian masing-masing gitu Kang ya. Oke, ini sebenarnya pengen ngulik ini tapi mungkin off cam aja kali ya gitu kan. Dan juga ternyata ya tadi ketemu di Gunung Arjuna bisa silaturahmi bareng itu Kang ya. Terus nah silaturahmi itu jangan sampai putus. Nah itu teman-teman semua jangan sampai kenal cuma sekedar kenal terus tidak saling sapa, tegur dan sebagainya. Sekarang media udah canggih loh gitu kan. WA udah ada. Misalkan WA setiap orang pasti punya IG lah. IG saling komentar, saling ini ya udah kayak temen lama yang kayak baru ketemu lagi gitu Kang ya. Wih, oke. Kang Atria, sebelum ditutup nih Kang videonya, mungkin Kang Atria punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung nih Kang? Pesan ya paling persiapan kali ya Bang. Persiapan ya selain dari logistik sama barang bawaan ya Bang. Paling yang kecil-kecil takutnya bawa apa sih, pisau kayak apa kan, takutnya ntar di jalan kena tilang polisi bawa pisau gitu kan. Paling gitu doang. Persiapan lah yang penting ya, harus matang lah ya gitu ya teman-teman. Terus juga mungkin doa kali Bang ya, pasti minta izin sama orang tua gitu kan, itu poin banget tuh basicnya tuh kan. Terus misalkan teman-teman semua yang nggak tahu medannya, riset dulu. Tadi juga Kang Atria naik Gunung Salak juga ada orang sana yang tahu gunung itu gitu kan ya gitu kan, agak plong kan iya jadi ada pernah. Nah itu dia gitu teman-teman, misalkan naik gunung mana silakan, tapi alangkah baiknya ketika naik gunung ada salah satu teman kita yang sudah pernah naik situ gitu ya, yang punya pengalaman. Bukan berarti saya tidak bilang orang yang berpengalaman, tapi yang punya pengalaman. Kalau berpengalaman kayaknya wah banget gitu kan. Yang punya pengalaman kan kayak Burangrang. Nanti juga misalnya Burangrang saya minta temenin Kang Atria ke Manglayang Boy yang punya Bandung aja gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Atria bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kang Atria. Alhamdulillah. Bungkus.